Oke kok. Oke ya. Baik, selamat malam semuanya. Bapak, Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini 29 April 2021 di minggu terakhir bulan April kita kembali bersekutu bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang selalu memimpin kita sampai saat ini kita masih boleh bersekutu walaupun tidak satu ruangan, tetapi di dalam ruangan terpisah tetapi satu hati. Tuhan kiranya selalu menyertai kita semua dan Tuhanlah yang hadir di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Malam hari ini persekutuan doa akan diawali juga dengan doa pembuka lalu pujian serta nanti ada renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Agus Setiawan dengan tema ketaatan dalam pelayanan. Lalu dilanjutkan dengan pujian kedua. Seterusnya nanti kita akan melakukan doa-doa syafaat. Barangkali dari Bapak, Ibu atau sekalian atau yang mengingat saudara atau siapapun yang mau didoakan secara khusus nanti boleh mengajukannya, nanti kita doakan bersama-sama. Ya, sebelum masuk dalam persekutuan doa ini kita mulai dulu dengan doa pembuka ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami begitu mengucap syukur kepadamu untuk kemurahan dan pimpinan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu di malam hari ini karena Tuhanlah yang selalu pimpin kami di dalam kesehatan kehidupan kami walaupun di masa COVID yang telah kami lalui lebih dari 1 tahun, tetapi Tuhan jaga kami. Kami mengucap syukur, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan yang jaga kami semua dan kami boleh hadir di tengah-tengah kehidupan ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pimpinlah persekutuan doa malam hari ini, Tuhan hadir di setiap hati dan kehidupan kami. Semuanya Tuhan tilik dan persiapkan sehingga semuanya boleh bersekutu dan menjadi berkat bagi kami semua. Tolong Tuhan semua sarana yang akan dipakai, baik wifi, setiap kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan pimpin juga firman renungan yang akan dibawakan oleh Penatua Agus, kiranya firman itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan mengingatkan kami dan kami renungkan dan kami boleh melihat bahwa kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan ini sehingga akan pelayanan kita sebagai orang-orang yang terpanggil oleh Tuhan kiranya makin hari makin bertumbuh dengan baik. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dan kita boleh kalau yang udah itu boleh bernyanyi juga mengikutinya ya. Ku taat perintahmu pujiannya. Sebelum memasuki renungan firman Tuhan. Sabar
Ya, malam hari ini renungan firman Tuhan akan dibawakan oleh Penatua Agus Setiawan dengan tema pelayanan, ketaatan dalam pelayanan. Waktu dan tepat dipersilahkan oleh kepada Penatua Agus Setiawan untuk membawakannya. Silakan Penatua Agus. Ya. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih juga Ko yang sudah memimpin acara pujian pada malam hari ini, dan malam hari ini puji syukur pada Tuhan kalau kita semua boleh diberikan kesempatan untuk kembali bersekutu di dalam persekutuan doa di GKM Kanaan. Meskipun wabah pandemi yang seperti dikatakan oleh Ko tadi ya, sudah 1 tahun kita alami bersama-sama, kita bersyukur di dalam kemurahan dan berkatnya kita diberikan kesempatan untuk boleh mengadakan persekutuan doa secara virtual. Mari Bapak Ibu, Bapak Saudara sekalian, sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa ya. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam jalan surga, terpujilah nama-Mu yang begitu besar, yang begitu ajaib, begitu agung. Kau ada Allah yang baik, Kau ada Allah yang setia, Kau mengasihi kami sehingga di dalam segala kesulitan yang kami hadapi, Kau tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, di penghujung bulan April ini kembali kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa GKM Kanaan. Dan di saat ini kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau yang ada Allah bersama kami hidupkan bekerja di dalam hati kami, biarlah Roh Kudus akan memberikan penerangan setiap kami, khususnya Roh-Mu yang penuh dengan dosa dan keterbatasan dan kelemahan ini. Sucikan nama-Mu ini Tuhan, pakai lidah bibirnya Tuhan untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu, biarlah firman Tuhan yang sudah dipersiapkan ini boleh menjadi berkat bagi hamba-Mu sendiri dan juga menjadi berkat bagi rekan-rekan semua yang mau mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang boleh taat di dalam pelayanan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup, kami bisa berdoa dan bersyukur. Amin. Para jemaat sekalian, sebelum kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius, pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan kita Tuhan pada malam hari ini. Mungkin rekan-rekan sekalian bertanya-tanya dalam hati ya, bulan Desember atau Natal masih 8 bulan lagi dari sekarang. Lantas, mengapa kok kita membaca perikop mengenai kelahiran Tuhan Yesus pada persekutuan doa di malam hari ini? Bacaan Alkitab yang baru saja kita baca mengandung makna teologis sangat dalam yang dapat kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khusus dalam kehidupan pelayanan kita kepada Tuhan. Bagian dari kita mungkin tidak asing ya dengan lagu Tiap Langkahku ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Ya, mungkin saya yakin rekan-rekan semua telah mengenal lagu ini ya. Sungguh indah kata-kata dari lagu ini yang mengatakan bahwa setiap langkah kehidupan kita itu telah ada yang mengatur, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang dalam mencipta kita. Namun sebagai manusia yang Tuhan ciptakan dengan kehendak bebas atau free will, apakah kita serta-merta akan selalu taat, akan selalu tunduk pada tuntunan Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kita? Saya mencoba mencari apakah yang menjadi arti dari kata taat ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada beberapa arti dari kata taat. Yang pertama, taat itu berarti senantiasa tunduk. Bisa tunduk kepada Tuhan,
tunduk pada pemerintah, dan tunduk pada yang lain sebagainya. Atau dengan kata lain dikatakan dengan kata patuh. Yang kedua, selain tunduk itu bisa dikatakan taat itu berarti tidak berlaku curang atau setia. Kemudian yang ketiga, taat itu berarti saleh, kuat beribadah. Itu dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan di dalam bahasa Ibrani, ketaatan atau kepatuhan itu disebut dengan kata syama atau syema, yang secara harafiah berarti mendengarkan dengan baik-baik, memberikan perhatian, menyodorkan telinga, mengerti, memahami, menginternalisasi, dan merespon. Itu arti kata dari taat dalam bahasa Ibrani ya. Sedangkan dalam bahasa Yunani, taat itu disebut dengan kata hupakwe, yang berarti penendukan, atau mungkin dalam bahasa Inggris adalah submission, atau juga kepatuhan dalam bahasa Inggris adalah obedience. Jadi seseorang yang taat adalah seseorang yang tunduk, dalam arti tidak membantah kepada firman-Nya. Konsep taat sama dengan konsep penyerahan total atau total surrender pada Allah sebagai satu-satunya pribadi yang mutlak untuk dipercaya dan diimani. Dalam kisah yang tadi kita baca ya, yaitu kisah Malaikat Gabriel yang datang kepada Yusuf dan Maria. Malaikat Gabriel pertama-tama datang kepada Maria dan menyatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama dengan nama Yesus. Pada saat itu, Maria menyadari bahwa dia itu adalah seorang gadis. Dia adalah seorang yang belum menikah dengan Yusuf, tunangannya. Hamilnya Maria tanpa seorang suami atau tanpa sebuah pernikahan sungguh sangat berisiko. Mungkin saja pada saat itu dia berpikir, kenapa masih saya sih Tuhan? Kan banyak perempuan atau gadis Yahudi lain yang bisa dipilih oleh Tuhan. Biar orang lain saja yang menanggung resiko besar ini, jangan saya. Tetapi dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia rela dan mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat di tangannya. Mama Maria memiliki pemahaman bahwa dia adalah hamba, sementara Tuhan adalah tuannya. Hamba yang baik akan menuruti apa yang menjadi kehendak tuannya secara mutlak. Seorang hamba tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki hak apa-apa, dan kehidupannya adalah menjadi milik dari Tuhan yang Tuhan yang membelinya. Maria bersedia untuk terlibat di dalam menggenapi nubuatan Allah dan terlibat di dalam penggenapan dari rencana keselamatan manusia, sekalipun hal tersebut di luar nalar, di mana dia harus mengandung tanpa menikah itu dari Roh Kudus. Itu tentang Maria. Bagaimana tentang Yusuf? Ketika Yusuf yang adalah tunangan Maria mengetahui bahwa Maria, sang tunangannya, mengandung seorang anak yang bukan dari dia, Yusuf tidak memiliki niat yang tidak baik dan pikiran yang tidak atau buruk terhadap Maria. Bisa saja dia berpikir bahwa Maria itu berselingkuh dengan pria lain atau hadirnya pihak ketiga atau disebut dengan til ya, pria idaman lainnya. Namun kita tidak mencatat hal itu. Dia memilih untuk tidak mencemarkan nama Maria di muka umum. Kemudian dia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Sungguh sangat kontras sekali dari kehidupan masyarakat kita saat ini, di mana marak kita dengar di berita-berita di media sosial bagaimana pasangan suami istri yang bentrok atau pasangan yang pacaran gitu karena ada masalah saling menyerang dan mencemarkan nama pasangannya demi untuk membenarkan diri atau penciptaan pribadi. Setelah malaikat Gabriel datang dalam mimpi kepada Yusuf, Yusuf kemudian membatalkan niatnya untuk menceraikan Maria. Sebaliknya, dia kemudian menikahi Yusuf. Yusuf bisa saja berpikir pada saat itu, kenapa mesti saya sih Tuhan yang menikahi Maria? Tuhan kan bisa sediakan pria Yahudi lainnya yang masih keturunan Daud untuk menikahi Maria. Yang paling penting kan rencana Tuhan terlaksana gitu. Tapi Alkitab tidak mencatat bahwa sedikit pun juga Yusuf memiliki keraguan atau memiliki kegalauan untuk taat pada perintah malaikat Tuhan, yaitu Gabriel yang datang kepadanya. Yusuf tetap taat, meskipun dia tidak mengetahui secara rinci apa sih yang menjadi rencana besar Tuhan bagi umat manusia. Dia hanya taat pada Tuhan selangkah demi selangkah, meskipun dia tidak mengerti the whole picture, seluruh rancangan keselamatan yang Tuhan sudah rencanakan secara keseluruhan. Yusuf mau terlibat aktif di dalam menggenapi nubuatan dan rencana Allah. Terkadang, rekan-rekan yang terkasih, kita seringkali menolak panggilan pelayanan yang Tuhan telah berikan pada kita. Mungkin undangan pelayanan atau ajakan pelayanan yang Tuhan berikan pada kita melalui hamba Tuhan, melalui majelis, melalui penatua, melalui pengurus komisi atau aktivis. Kita mungkin
bertanya seperti pertanyaan tadi, "Kenapa harus saya Tuhan? Kan saya sibuk di kantor, banyak pekerjaan, ketemu klien, banyak meeting, dan lain-lain. Dan malamnya saya sudah capek Tuhan, itu waktu keluarga kan untuk saya." Atau mungkin bagi kita yang buka toko, kita mungkin bertanya juga, "Kan saya harus buka toko seharian Tuhan, dari pagi harus buka toko sampai malam, apalagi dalam kondisi Covid seperti ini. Pembeli berkurang drastis. Saya harus buka toko dengan rajin Tuhan, dan malam tubuh saya juga sudah lelah, perlu istirahat. Nanti kalau terlalu capek saya bisa sakit, daya tahan imun tubuh saya turun." Lalu kita kemudian mengalihkan kesempatan untuk tawaran kesempatan yang diberi kepada kita kepada orang lain. Teman-teman, kita harus ingat bahwa undangan keterlibatan di dalam pelayanan itu adalah anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Mungkin ada saatnya, suatu saat nanti dalam kehidupan kita, kita memiliki kerinduan untuk melayani. Tetapi pada saat itu kita tidak berdaya. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah hanya bisa terbaring di ranjang. Waktu mungkin ada saat itu untuk melayani. Tetapi fisik dan tenaga kita sudah tidak ada. Tentu kita semua ingat akan sebuah lagu yang berjudul "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Mari ketika kita selagi berikan nafas kehidupan, kesempatan, kesehatan oleh Tuhan, mari kita menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Apapun pelayanan yang kita lakukan dan kita kerjakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan waktu, kesempatan, dan tawaran yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk terlibat di dalam pelayanan atau pekerjaannya. Ingatlah baik-baik, penyesalan selalu datang di belakang, bukan di depan. Karena kalau di depan, itu namanya pendaftaran, teman-teman, bukan penyesalan. Nah, kesadaran seperti inilah yang harus kita miliki, bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita itu bukan kebetulan lahir dan atau ada di dunia ini. Kehidupan kita di dunia ini bukanlah untuk menghabiskan oksigen semata. Kehidupan kita ini memiliki misi, yaitu untuk menggenapi rencana Tuhan. Ketaatan dalam pelayanan kita didasari bahwa kita adalah hamba yang harus tunduk secara total kepada tuannya. Sama seperti ketaatan Maria, sama seperti ketaatan Yusuf yang mau taat kepada Tuhan, maka kita pun harus memiliki hati seorang hamba. Dan ketaatan kita sebagai seorang hamba dilihat dari seberapa kita rela melayani sesuai dengan kehendak tuannya, bukan dan kehendak sendiri. Mungkin barang di antara kita ada yang mau melayani, tapi sesuai dengan kehendak kita, apa yang saya mau itu yang saya lakukan. Itu salah ya teman-teman, maksudnya bahwa kita melihat bahwa Maria dan Yusuf menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendaknya. Jadi, kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan yang taat, maka kita harus mengetahui apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan terlebih dahulu, yaitu dengan mencari wajah dan isi hati Tuhan melalui doa kita, saat teduh kita, pembacaan perenungan firman Tuhan kita setiap hari, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak mengerti isi hati Tuhan, bagaimana kita bisa hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketaatan Maria kepada Tuhan sebagai tuannya bukanlah berarti tanpa resiko. Orang Yahudi memegang teguh 10 perintah Allah yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Perintah ketujuh di dalam 10 perintah ini berkata, jangan berzina. Orang yang ketahuan berzina harus dilempari batu sesuai dengan hukum Musa. Saya akan membacakan satu bagian ayat yang berisikan tentang perintah Tuhan ini di dalam Ulangan. Kitab Ulangan pasal ke-22, ayat ke-22 dan 20-24. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu. Sehingga mati gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak dapat teriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah, dengan latar belakang perintah Tuhan seperti ini, dan hukuman yang ada gitu ya, saya yakin waktu itu mungkin Maria bisa saja menolak ketika malaikat Gabriel datang kepadanya. Karena dia paham betul apa yang menjadi resiko ketika dia harus mengandung, ketika dia harus perutnya semakin besar padahal dia belum menikah. Ketika perutnya bertambah besar karena usia hamil yang semakin tua, maka orang-orang akan tahu bahwa dia sedang mengandung padahal dia belum menikah. Resikonya adalah dia harus dirajam batu sampai mati.
Jangankan berpikir menjadi single parent gitu untuk membesarkan Yesus sendiri ya, karena tidak menikah gitu. Resiko untuk derajat batu sampai mati sangatlah besar kemungkinannya. Dari bacaan yang tadi kita baca, kita tahu bahwa malaikat Gabriel datang lebih dahulu kepada Maria, dan kemudian setelah itu dia datang pada Yusuf. Tetapi pada saat malaikat Gabriel datang terlebih dahulu pada Maria, Maria tidak tahu saat itu bahwa setelah dari situ kunjungan kepada dia, malaikat Gabriel akan juga datang juga kepada Yusuf tunangannya. Maria hanya paham bahwa dia adalah hamba yang harus tunduk secara total dengan segala resiko dan harga yang harus dibayar. Saat itu Maria belum tahu bahwa Yusuf kelak akan menikahinya untuk mengatasi resiko yang tidak dapat diatasi oleh Maria, yaitu kehamilan di luar nikah. Dari hal ini kita belajar bahwa setiap pelayan selalu memiliki resiko yang harus ditanggung dan juga harga yang harus dibayar. Ingatlah firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 24 yang berbunyi, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tapi situlah ujian ketaatan kita dan keseriusan kita dalam melayani akan diuji. Yusuf saat itu taat dan mengesampingkan egonya sebagai seorang suami. Dia melakukan tugasnya dengan setia meskipun anak yang di dalam kandungan Maria bukan anaknya sampai Maria melahirkan Yesus. Apakah kita mau membayar harga pelayanan di mana Tuhan memanggil kita untuk terlibat? Mungkin resiko dan juga harga yang kita bayar bukanlah di ranjang batu seperti Maria tadi ya. Namun mungkin kehilangan waktu bermain game online, kehilangan waktu untuk menonton drama Korea, kehilangan waktu untuk menonton YouTube, sosial media, Instagram, hangout bersama teman-teman, ataupun kehilangan waktu untuk melakukan hobi kita ya, atau mungkin dikucilkan oleh keluarga atau mungkin teman-teman yang belum percaya pada Tuhan. Ketika telah hamil cukup tua, Maria dan Yusuf harus menempuh perjalanan dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Yudea berkenan dengan perintah dari Kaisar Agustus yang pada tahun ke-8 sebelum Masehi untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia di kota asalnya masing-masing. Sensus itu diadakan untuk mengetahui berapa jumlah orang yang tinggal di dalam kekaisaran Romawi pada masa itu. Kesan yang timbul adalah Kaisar Agustus membanggakan jumlah jutaan orang yang berada di bawah kekuasaannya, yaitu tepatnya sejumlah 4.233.000 orang yang terdata tinggal di dalam wilayah Kekaisaran Romawi kuno. Saat itu Yusuf dan Maria harus berjalan sejauh 150 km dengan menyusuri pinggiran tebing atas sebelah barat lembah Sungai Yordan ke arah selatan. Sampai di Yeriko, mereka harus berbelok ke arah barat daya menuju Betania, Yerusalem, lalu terus berjalan menuju ke Bethlehem. Yusuf berjalan kaki menuntun keledai yang ditumpangi Maria, sekaligus membawa beban perbekalan untuk mereka berdua. Orang biasa pada saat itu dapat berjalan sekitar 8 jam dalam sehari dengan jarak tempuh sekitar 4-5 km. Jarak atau 432 km dalam sehari. Sehingga dalam keadaan normal, perjalanan sejauh 150 km dari Nazaret ke Bethlehem itu dapat ditempuh selama lebih kurang 5 hari. Tetapi mengingat Maria saat itu sedang dalam kondisi yang hamil tua, maka perjalanan mereka saat itu ditempuh dengan lebih lama, yaitu mereka harus lebih kurang menempuh sekitar 1 minggu atau 7 hari. Karena perjalanan itu sangat melelahkan, sangat panjang, dan juga membutuhkan banyak kesabaran, dan juga ketentuan. Karena itu, mereka tidak paham bahwa sensus yang diadakan oleh Kaisar Agustus pada saat itu adalah cara Allah untuk menggenapi nubuatan bahwa Yesus akan dilahirkan di kota Bethlehem, sesuai dengan firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 4 ya. Setelah itu, ketika mereka akhirnya tiba di kota Bethlehem, pergumulan mereka tidak lantas berhenti sampai di situ saja. Mereka mendatangi berbagai penginapan satu persatu untuk kemudian mereka bisa menginap di malam itu karena mereka sudah berjalan sedemikian jauh sepanjang 150 km, perjalanan begitu panjang, penat, dan melelahkan. Namun pada saat itu, sayang sekali semua penginapan sudah penuh dikarenakan banyaknya orang yang datang kembali ke kota Bethlehem terkait dengan sensus penduduk yang diadakan oleh Kaisar Agustus. Pada saat itu, ketika tiba waktu bagi Maria untuk melahirkan, mereka tidak dapat menemukan penginapan, apalagi rumah sakit atau klinik bersalin mungkin ya kalau itu waktu itu sudah ada ya. Mereka tidak dapat menemukan satu penginapan pun, satu kamar pun yang mereka bisa tinggali. Akhirnya karena tidak ada jalan lain, akhirnya mereka menerima tawaran yang diberikan oleh seorang
pemilik penginapan yang menawarkan sebuah kandang binatang, kandang domba yang tersisa karena penginapannya semua pada saat itu adalah penuh. Akhirnya Maria melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di kandang binatang, karena tempat itulah yang tersisa saat itu. Dari hal ini, teman-teman sekalian, kita belajar bahwa pada waktu kita taat kepada Tuhan dan terlibat di dalam pekerjaannya, tidak serta-merta semua jalan akan terbuka lancar seperti jalan tol. Bahkan di jalan tol pun seringkali melihat ada antrian ya, karena mungkin ada perbaikan jalan, ada kecelakaan, dan juga mungkin ada padatnya pengguna jalan tol sehingga antri. Ada permasalahan, pergumulan, kesulitan, tantangan yang tetap akan kita hadapi meskipun kita sudah taat dan terlibat dalam rencananya, seperti halnya Yesus dan Maria. Namun yang harus kita ingat bahwa kita tidak dibiarkan melalui pergumulan, permasalahan, kesulitan, dan tantangan itu sendirian. Ada tangan kasih-Nya yang selalu menuntun kita, menghibur dan memberikan jalan keluar, dan untuk kita bisa keluar dari pergumulan itu dengan berkemenangan. Lantas, mungkin kita bertanya, apakah ketaatan kita kepada Tuhan akan selalu membawa berkat? Jawabannya adalah ya. Ketaatan kita kepada Tuhan selalu membawa berkat dalam kehidupan kita. Berkat tersebut mungkin bisa berupa berkat-berkat rohani, namun juga bisa berupa berkat-berkat jasmani. Jika kita melayani dengan benar, pasti ada berkat-berkat rohani. Sekalipun mungkin kita belum tentu mendapatkan berkat-berkat jasmani. Dengan kata lain, berkat jasmani belum tentu selalu ada. Dan kita jangan berasumsi bahwa yang namanya berkat itu hanyalah namanya berkat jasmani saja gitu. Apa sih yang mungkin teman-teman bertanya dalam hati, apa sih yang dimaksud dengan berkat rohani? Mungkin kalau berkat jasmani kita bisa melihat fisiknya ya. Tapi berkat rohani apa sih yang disebut dengan berkat rohani? Berkat rohani bisa berupa hati yang tetap percaya kepada Tuhan di tengah ketidakpastian yang kita alami. Mungkin pikiran yang tenang ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, penyakit, atau pergumulan. Bisa berupa rasa tenang dan damai yang kita rasakan sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Saya pribadi berpikir bahwa berkat jasmani saja, seperti mungkin yang kita bisa lihat dan kita ketahui seperti kesehatan, kecukupan secara materi, kekuatan, kesehatan, karir, usaha yang baik, itu tanpa adanya berkat rohani, itu akan menjadi sia-sia. Karena kehidupan kita akan diwarnai dengan kegelisahan, penuh kekhawatiran dan ketakutan melalui hari demi hari. Mungkin kalau saya bisa kasih contoh seperti ibaratnya orang kaya ya, yang banyak uangnya, yang banyak propertinya, banyak depositonya, banyak mungkin emasnya, tapi kemudian dia takut nanti ada orang yang mengambil uangnya, nanti ada orang yang mencuri, nanti ada orang yang merusak properti. Jadi akhirnya dia tidak hidup di dalam ketenangan dan kedamaian dari hari demi hari. Nah, selain berkat yang akan kita terima ketika kita melayani, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketaatan membuat kehidupan kita menjadi lancar dan bebas dari pergumulan? Dari kisah Yusuf dan Maria yang malam hari ini kita baca, kisahnya yang kita pelajari, kita belajar bahwa mereka tidak mengalami kelancaran. Malah mereka sangat bergumul di dalam mereka berjalan dari Nazaret ke Bethlehem, dan mereka sangat bergumul ketika mereka mencari penginapan di mana yang dapat digunakan Maria untuk bersalin. Mungkin mereka bergumul juga dalam hati dan bertanya, Tuhan, mengapa ketika kami berdua mau menuruti kehendak Tuhan, kami harus tetap menghadapi kesulitan dan pergumulan seperti ini? Ini kan anak Allah, anak-Mu ya Tuhan yang akan lahir di rahim Maria yang akan menyelamatkan manusia. Kenapa kok dikasih kesulitan seperti ini? Klinik tidak ada, penginapan tidak ada, dan harus mereka akhirnya bersalin di kandang domba. Sekali lagi kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan segala sesuatu berjalan lancar. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita mengikuti rencana Tuhan, maka semua akan lancar jaya ketika kita mau hidup sesuai kehendaknya. Lantas, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, jika tidak lancar, untuk apa kita tetap melayani? Karena toh semuanya kan tidak lancar, ya udah kita nggak usah melayani aja gitu. Jawabannya adalah karena pelayanan kita kepada Tuhan adalah masalah ketaatan, bukan kenyamanan. Sekali lagi saya ulangi ya, bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu bukan masalah kenyamanan,
tetapi masalah ketaatan. Seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita memiliki satu kerangka berpikir, pola berpikir di dalam benak kita bahwa yang namanya pelayanan itu seringkali dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyamanan dan kelancaran. Jadi apabila tidak nyaman atau tidak lancar, maka kita boleh untuk berhenti melayani. Gitu. Kalau kita pelayanan dikomplain, ada yang ngomel, ada yang nggak suka, ya udah kalau gitu kita boleh kalau gitu libur gitu pelayanan ya. Kita boleh berhenti melayani. Apakah itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pelayanan kita pada Tuhan? Mari kita belajar untuk tetap melayani Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami, meskipun itu mungkin lancar, meskipun itu kita hidup dalam kenyamanan, ataupun sebaliknya, ketika kita tidak lancar, ketika kita mungkin dimusuhi, ketika mungkin kita menerima kritik, mari kita belajar bahwa apapun situasi dan kondisinya, apapun kesulitan, pergumulan ketika kita melayani, janganlah sampai itu menyurutkan motivasi dan kerelaan kita di dalam melayani. Selain itu, kita juga melayani karena kita memiliki satu hati bentuk ucapan syukur atas kasih dan keselamatan yang kita terima. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk membayar pengorbanannya di kayu salib atau penebusannya yang sudah Tuhan berikan pada kita. Karena memang tidak ada satupun, apapun juga rekan-rekan sekalian yang dapat membayar atau dapat mengganti pengorbanannya di kayu salib. Tetapi satu hal yang kita bisa lakukan yaitu sebagai tanda syukur kita kepadanya, kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita sudah memberikan teladan yang indah ketika Dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Melalui kehidupan dan pelayanannya di dunia ini, meskipun banyak mengalami ketidaknyamanan, kesulitan, permasalahan, Dia tetap taat pada Tuhan. Dia tidak memiliki apa-apa ketika lahir ke dunia ini, teman-teman. Dia dilahirkan di kandang binatang. Dalam hidupnya pun ketika mau mengadakan perjamuan supper terakhir, perjamuan terakhir dengan malam terakhir, dia meminjam tempat dari orang lain. Ketika dia mau masuk ke Yerusalem, dia meminjam keledai muda yang ditunggangi masuk ke Yerusalem. Apa yang Tuhan punyai di dunia ini? Dia tidak punya apa-apa. Ya, tapi dia tetap taat pada Tuhan. Di dalam hidupnya banyak orang yang membencinya, banyak orang yang tidak suka, bahkan banyak orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang ingin membunuh dia. Meskipun yang dia lakukan adalah melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, meredakan badai, dan banyak hal lain lagi. Itu semua perbuatan baik, dan bahkan dengan perbuatan baiknya dia tetap dibenci, dan bahkan diancam berkali-kali dilempar batu, bahkan dibunuh karena pelayanan yang dia lakukan. 2000 tahun lalu Tuhan telah datang, Dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi sama seperti manusia. Bahkan Dia tidak menganggap kesedaraan sebagai Allah, sebagai hal yang harus dipertahankan, tapi merendahkan dirinya. Dia taat sebagai hamba, makan mati, taat sekali salib. Kristus telah menyelamatkan kita dari dosa dan pemberontakan kita pada Allah. Marilah kita kembali pada Allah dengan totalitas hidup dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita meneladani Tuhan Yesus yang terus setia melayani dengan penyerahan total pada Bapaknya, itu total surrender. Mari kita taat, meskipun hal ini mengandung resiko, meskipun kita harus membayar harga, meskipun kita berada dalam ketidaknyamanan sekalipun. Ingatlah, akan selalu ada penyertaan Tuhan dan berkat-berkat-Nya yang akan dilimpahkannya pada kita. Meskipun bukan berarti dalam bentuk jasmani ya, seperti yang tadi kita sudah dekat bersama-sama, atau kelancaran. Hendaklah kita tetap setia dan taat melayani Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan kita, seperti Dia memberikan jalan keluar untuk Yusuf dan Maria. Amin. Itu saja yang saya bagikan pada renungan malam hari ini. Untuk doa penutup, saya minta dengan kasih Evangelis Samuel Bayu untuk bisa ini kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa surga yang mulia, terima kasih Tuhan, kami boleh menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kiranya kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang sekedar ingin atau menikmati anugerah keselamatan itu, tetapi kami boleh memahami dan menghidupi panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, yaitu untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, karena sesungguhnya kami ini semua adalah
hamba-hamba Allah. Dan ampuni kami Tuhan ketika di dalam kami menghidupi panggilan pelayanan kami menjadi seorang hamba di hadapan Tuhan, kami lebih sering mengeluh, bahkan kami merasa berhak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari Tuhan. Kami menginginkan upah, kami menginginkan imbalan, kami menginginkan kesuksesan, kenyamanan, dan sebagainya. Tanpa kami menyadari bahwa Tuhan sudah membayar harga kami jauh sebelum kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan sudah membayar harga kami ketika kami menjadi musuh-musuh Allah. Berikan kami hati seorang hamba untuk kami boleh menghidupi panggilan pelayanan kami, terlibat di dalam pekerjaan Tuhan oleh karena sukacita Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh hidup dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Penatua Agus untuk firman Tuhannya dan Pak Bayu untuk doanya. Ya, kadang-kadang kita juga sebagai anak-anak Tuhan lupa ya bahwa Tuhan yang telah membentuk kita dan telah memberikan kasih karunia keselamatan buat kita, tetapi kita masih mau aja menjadi pelayan-pelayan Tuhan, tetapi dengan segala sesuatu yang dengan imbalan. Kita sebetulnya menjadi pelayan Tuhan itu harusnya dengan sukacita, dengan penuh bertanggung jawab, dan kita boleh merenungkan akan firman renungan ini di dalam kehidupan kita yang telah dibawakan oleh Penatua Agus, boleh menjadi berkat buat kita semua di dalam pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, selanjutnya kita mau melanjutkan dengan doa-doa siapa, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan dulu pujian Jadikan Aku Pelangi. Ya. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi bila ku ingin datang padamu. Pandang di awan-awan, sejenak akan ku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat ku pancarkan damai. Dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini bila mendaki bukit terjang. Janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Pandang di awan-awan, sejenak akan ku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat ku pancarkan damai.
dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjang, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Oh Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, Kau akan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjang, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Ya, kita sekarang tiba saatnya di dalam doa syafaat, tapi saya mau menanyakan bagi rekan-rekan terkasih dalam Tuhan, barangkali ada doa-doa khusus yang mau didoakan, nanti di akhir doa terakhir kita sama-sama berdoa. Mau menanyakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, barangkali ada yang mau didoakan. Tadi Pak Agus mau minta didoakan untuk Laus Lili untuk pendengarannya dan yang masih susah tidur gitu. Siapa lagi barangkali ada mengingat untuk saudara-saudara teman-teman yang mau didoakan, barangkali ada. Ko Aun, kita Iya, doakan Tante Hana. Tante Ya. Hana juga ada di sini ya. ya, Tante Hana, ya. Ya, Tante Hana itu besok tanggal 5 Mei. Tante Hana ya. Iya, operasi untuk selaput matanya ya. Operasi Iya. selaput Mungkin mata Tante ya. Hana mau, Tante Hana ada nggak ya? Ini Ya, operasi retina. operasi Oh. retina, sorry. Ciana mau operasi retina ya. Semoga berjalan dengan baik ya. Minta didoakan ya. Operasi retina ya. Ya, Retina harus ya. nginap 1 malam ya Tante ya. Mesti menginap. Ciana, Tante, Ciana, Ciana, bisa dengar? ya, jadi harus nginap 1 malam. 1 malam ya. Katanya sih tadi gitu ya, nginap 1 malam. Terus katanya tanggal 7 Tante Hana itu vaksin yang kedua. Nah, saya nggak ngerti ya. Berdekatan ya dengan vaksin ya. Iya, makanya. Setelah operasi apa boleh divaksin karena mungkin kondisinya agak drop gitu? Nggak tahu Boleh saya. Nah, itu. vaksin nggak? Apa minum obat-obat itu juga mesti ditanyakan ke dokter apa gimana ya? Iya, Kalau jadi setelah dioperasi kan pasti masih minum obat. Apa nanti nggak ini? Ada yang ya nggak tahu nih. Tante Hana mungkin bisa ini, Tante. si Hana? Ya, Ya. Tekan lagi Tante, unmute-nya, mic-nya itu mati lagi. Mic-nya dimatiin Tante. halo. Ya, Ya. Ya, Gimana si Ana? ya. Tanggal 3 teh kan hasil lab. Kalau udah labnya bagus, baru operasi tanggal 5. Ya.
terus tanggal ngidap semalam, tanggal 7 Vaksin. vaksin kedua. Vaksin kedua. Nanti Heeh. tolong Tapi ditanyain. saya udah tanya dokternya, kata dokternya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oh iya iya. Ya. Sama dokter siapa? Boleh Katanya tahu? beda ini. Sama dokter siapa di Ini operasinya? rumah sakit Netra. Rumah sakit? Nggak tahu ya, orang India. Rumah sakit Netra Jalan Sumatera. Oh, di BEC ya? Bandung Eye Center ya? Boleh. Nanti didoakan ya, Ciana ya. Barangkali siapa lagi ada yang mau didoakan? Bagi rekan-rekan yang lain yang boleh diingat siapa? Kalau tidak ada, kita mau mulai doa syafaat kita yang pertama. Saya nanti minta didoakan untuk paling untuk adik saya, Iwun, mungkin mau dioperasi juga karena kemarin ada kecelakaan, kakinya di ronsen ada retak atau patah yang hari ini baru didiagnosis sama dokter, harus dioperasi, kapannya belum tahu, supaya berjalan dengan baik. Juga untuk anak saya Vincent yang saat ini mau menghadapi skripsi di minggu-minggu depan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Cuma itu aja. Tapi bagi rekan-rekan yang lain, masih ada yang mau didoakan secara khusus lagi, saya tanyakan sekali lagi, masih ada? Kalau tidak ada, kita mulai aja doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa bagi anugerah kemurahan Tuhan, yang sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta bisa bersekutu bersama saudara seiman, dan juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana di NTT dan NTB, agar Tuhan berikan kekuatan iman, juga semoga bantuan yang disalurkan tepat sasaran sehingga meringankan beban dari dampak bencana ini. Ya, untuk doa yang pertama, doa syafaat ini, saya minta dengan kasih kepada Penatua Giar Hartati untuk membawakannya. Maaf, mungkin bukan saya ya? Saya Faun. Oh, CE. maaf ya, maaf, Penatua Ya. Kristinawati Elias. Oh, maaf ya. Oke, Ya. oke. Ya, yuk Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Bapa kami yang di surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kami sampai saat ini masih Tuhan percayakan untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Kami juga bersyukur Tuhan kepada-Mu atas anugerah kemurahan Tuhan yang sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, serta kesempatan untuk bersama-sama bersekutu bersama saudara-saudara seiman pada malam hari ini. Dan juga pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, yaitu khususnya saudara-saudara yang berada di NTT dan NTB. Kami berdoa ya Tuhan agar para korban bencana tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya. Kami sangat tahu dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Biarlah mereka tidak merasa khawatir akan apa yang hendak mereka makan, minum, ataupun mereka pakai. Akan tetapi, biarlah mereka tetap percaya sepenuhnya hanya kepada-Mu saja, bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Pada saat ini juga kami berdoa untuk pemerintahan agar dapat dengan sigap dalam mengatasi bencana alam ini, yang mana dapat segera menyalurkan bantuan-bantuan dengan secepatnya dan dengan tepat sasaran.
Terima kasih Tuhan untuk doa dan permohonan ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Amin. Terima kasih untuk Penatua Kristinawati Elias untuk Ya, doanya. sama-sama. Untuk doa yang kedua, doa syafaat yang kedua, kita berdoa untuk pemerintah Indonesia di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 agar para satgas COVID bisa bekerja dengan profesional serta bertanggung jawab. Tenaga medis, dokter, semuanya dalam mendistribusikan vaksin juga penyuntikan bisa berjalan dengan baik. Sehingga efeknya dapat mendukung menurunkan angka kasus hari demi hari. Untuk doa syafaat yang kedua ini kami minta dengan kasih Penatua Giar Hartati yang membawakannya. Waktu Mari kita dipersilakan. berdoa. Ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur saat ini masih diberi kesempatan untuk dapat bersekutu, berdoa bersama teman-teman seiman kami. Jika saat ini kami mau berdoa, kami mau memohon, dan kami pun dengan kerendahan hati dan belas kasihan dari Tuhan, di mana sampai saat ini virus corona belum berakhir, belum punah, baik di bumi Indonesia maupun di seluruh dunia. Terlebih saat ini, virus corona begitu merebak di India, sehingga banyak korban jiwa yang meninggal dunia, dan sehingga membuat kami begitu takut mendengar hal ini ya Tuhan, supaya kami pun boleh terus diingatkan untuk tetap menjaga kesehatan kami, menjaga kebersihan, untuk tetap tidak lengah, dan kami pun boleh hidup mau bergantung kepada Tuhan sebagai sang sumber kehidupan. Ya Bapa, kiranya pemerintah Indonesia melalui Satgas COVID, para dokter, para medis diberikan hikmat dalam menanggulangi masalah COVID ini dengan dapat mendistribusikan vaksin dengan baik untuk dapat disuntikkan kepada masyarakat, baik para lansia, para aktivis, dan seluruh masyarakat dengan baik agar dapat kami semua boleh mendapatkan vaksin ini. Memang saat ini vaksin COVID masih langka. Kiranya vaksin yang sudah ada di Indonesia ini dapat digunakan, dipakai sesuai prosedur pemerintah, dan dipakai sesuai sasaran. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati agar upaya-upaya ini dapat berhasil sehingga menurunkan angka kasus COVID hari demi hari dengan seizin-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berserah dan kami memohon hanya kepada Engkau saja. Kiranya Tuhan yang memberkati negara Indonesia ini untuk dapat mengurangi kasus COVID ini khususnya, dan juga tidak mustahil bahwa virus ini juga dapat lenyap dari bumi ini maupun di seluruh dunia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya Penatua Giar Hartati. Ya. Doa syafaat yang ketiga, kita berdoa untuk vaksin yang telah dilaksanakan kepada lansia serta beberapa instansi. Semoga mereka yang telah menerima vaksin tidak lengah dan tetap menjaga protokol kesehatan, serta rencana anak sekolah yang akan dibuka secara bertatap muka, semoga berjalan lancar dan diikuti dengan disiplin yang tinggi. Untuk doa ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk semua pimpinan Tuhan di mana di negara Indonesia ini kami boleh menerima vaksin yang secara bertahap boleh dijalankan. Kiranya vaksin-vaksin yang telah dilakukan kepada para lansia, tenaga medis, instansi-instansi
pemerintah maupun TNI, Polri maupun segala pemangku jabatan yang bersentuhan dengan banyak orang, kiranya semua vaksin yang telah disuntikan boleh berjalan dengan baik dan membentuk imun tubuh yang lebih kuat sehingga penularan akan COVID-19 ini tidak menjadi begitu masif. Tuhan tolonglah pimpin juga agar mereka yang telah disuntik vaksin ini boleh selalu mengingat menjaga protokol kesehatan agar tetap tidak seperti orang-orang yang hilang akan segala sesuatu penyakit ini dan tidak takut akan penyakit ini tetapi masih menularkan. Tuhan pimpin mereka untuk diingatkan selalu, mereka selalu menjaga kesehatan baik setiap orang yang telah divaksin ini. Dan juga kami berdoa juga Tuhan kepadamu untuk rencana pemerintah Indonesia akan melakukan tatap muka sekolah, anak-anak sekolah, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, kiranya dilakukan dengan disiplin yang tinggi. Tuhan pimpin anak-anak sekolah, sehingga mereka pun boleh bersukacita, tetapi mereka pun menjaga protokol kesehatan yang baik, baik guru, pengajar, serta anak-anak sekolah, bukan saja bereforia di dalam sekolah bertatap muka semata, tetapi mereka juga menjaga kesehatan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan angka kenaikan virus COVID ini makin tinggi yang seperti di India, tetapi semuanya boleh dengan tanggung jawab dan disiplinnya yang tinggi, sehingga pemerintah Indonesia lambat laun boleh mengatasi segala penyakit COVID ini di pandemi ini makin hari makin menekan dengan angka yang menurun dan boleh kembali berjalan dengan baik dalam perekonomian maupun segala sesuatunya. Kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya. Untuk doa yang keempat, doa syafaat keempat, kita mau berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi serta para menteri yang mengusahakan pemulihan ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi bisa bekerja sama dengan baik sehingga roda ekonomi bisa menggeliat juga bersaing kembali di dunia internasional. Untuk doa syafaat yang keempat ini kami minta dengan kasih Evangelis Yeni untuk membawakannya. Ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami saat ini datang ke hadapan-Mu dan kami bersehati dan berdoa bersama-sama, terkhusus bagi Presiden Jokowi serta para menteri dan setiap pihak yang terkait, yang terlibat, yang terus berupaya, yang terus mengusahakan pemulihan ekonomi khususnya di Indonesia yang merupakan dampak dari pandemi yang terjadi. Tuhan, kami bersyukur untuk Presiden Jokowi serta para menteri dan setiap pengusaha yang terus berupaya dalam mengusahakan agar terjadi pemulihan ekonomi di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang akan terus memimpin, menyertai mereka dan menolong mereka semua agar mereka semua boleh bekerja sama dengan baik dan bersama-sama mereka memikirkan upaya-upaya yang terbaik untuk pemulihan ekonomi di Indonesia. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi Presiden Jokowi, bagi para menteri dan juga setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Tuhan tambahkan hikmat bijaksana bagi mereka di dalam setiap kebijakan yang diambil, setiap keputusan-keputusan, setiap perencanaan-perencanaan untuk pemulihan perekonomian di negara kami. Kiranya Tuhan menolong sehingga semuanya boleh berdampak dengan baik, berkembang dengan baik, ekonomi boleh membaik kembali, dan roda ekonomi di Indonesia bisa menggeliat kembali, bisa bangun kembali dan bersaing kembali di dunia internasional. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan dan Tuhan menolong setiap pihak yang terlibat di dalamnya supaya mereka boleh bersama-sama bekerja sama
mereka boleh memikirkan, mereka boleh mengupayakan yang terbaik bagi perekonomian di negara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya Ibu Evangelis Yeni Sutanto. Ya. Untuk doa syafaat yang kelima, kita mau berdoa bagi rekan-rekan GKIM Jemaat Kanaan dari sekolah minggu, ture, remaja, umum, serta lansia agar Tuhan pimpin dan lindungi dari pandemi COVID-19, serta tetap hidup mengandalkan Tuhan dan tidak undur di dalam beriman kepadanya. Malah semakin dikuatkan juga mau merenungkan akan kebaikan dan pimpinan Tuhan. Selain itu juga nanti doa ini ditambahkan dengan doa-doa secara khusus yang tadi Om Agus minta lause lili untuk didoakan untuk telinganya yang masih suka berdengung dan masih sulit tidur, sekali-kali sulit tidur. Tuhan pimpin lause lili agar diberikan kesehatan yang lebih lagi dan pemulihannya. Juga untuk Cihana yang tanggal 5 Mei akan dioperasi retinanya, semoga berhasil dengan baik dan lancar. Kiranya mohon pimpinan Tuhan. Juga tanggal 7 Cihana mau divaksin untuk kedua kalinya. Kiranya tidak terjadi sesuatu apapun dan boleh semuanya berjalan dengan baik. Mohon Tuhan campur tangan, kiranya semuanya boleh Tuhan lancarkan. Dan juga saya mau minta doanya kepada adik saya Iwun yang kemarin kecelakaan, kakinya ada retak atau patah, memang di hari mesti dioperasi. Kiranya boleh berjalan dengan baik sesuai rencana Tuhan, memberikan dokter atau tenaga medis yang tepat. Juga buat Vincent yang anak saya minggu-minggu depan skripsi, semuanya boleh dilancarkan. Dan sekalian untuk doa syafaat ini yang terakhir ini ditutup juga dengan doa penutup. Kami minta dengan kasih untuk Pendeta Jem Patimahu membawakannya. Bisa Pak Jem ya? Pak Jem ya. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap jemaat GKIM Kanaan, baik mereka yang ada di sekolah minggu ataupun di tunas remaja, dan juga di remaja dan juga di kebaktian umum maupun di kebaktian lanjut usia. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh menuntun, memimpin, menyertai, bahkan melindungi dari setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Memang tidak mudah bagi beberapa orang untuk beribadah secara online, tetapi biarlah Tuhan yang kiranya boleh terus menolong dan memimpin, menyertai, bahkan memberikan kerinduan bagi setiap kami anak-anak Tuhan untuk kami tetap hidup mengandalkan Tuhan dan juga kami tidak undur dari iman kami kepada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh menolong setiap anak-anak Tuhan, di dalam kami boleh mengiring Tuhan. Dan juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GKIM Kanaan, di dalam pergumulan, di dalam permasalahan kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya menyertai, memberkati, bahkan terus menyatakan kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan setiap mereka. Kami secara khusus boleh membawa beberapa saudara-saudara kekasih kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Hana, khususnya pada tanggal 3 Mei mendatang akan melakukan cek lab. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh menyatakan kasih dan karunia Tuhan. Dan direncanakan pada tanggal 5 Mei akan operasi retina mata di Rumah Sakit Netra. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk tanggal 7 Mei. Ada beberapa teman-teman dari lansia, lanjut usia, khususnya juga beserta dengan Ibu Hana akan
divaksin untuk yang kedua kalinya. Kami berdoa Tuhan yang kiranya boleh menolong, Tuhan yang kiranya boleh menuntun, memimpin, bahkan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik. Kami juga membawa Bapak Agus dan juga Lause Lili. Kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya juga boleh menyertai, memberkati setiap kedua orang tua kami ini, sehingga apapun yang mereka boleh alami, mereka boleh rasakan, mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, bahkan mereka boleh mengalami Tuhan. Kami menyerahkan secara khusus untuk Lause Lili yang di tengah-tengah kesulitan di dalam tidur karena telinga yang sering mengalami gangguan. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberikan istirahat yang baik bagi setiap dia, sehingga dia boleh tidur dengan baik dan tidak mengalami gangguan-gangguan di dalam telinganya ataupun dalam jantungnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk Om Agus. Tuhan juga boleh memberkati dan juga boleh memberikan kekuatan kesehatan yang terbaik bagi Om Agus, sehingga untuk setiap kesehatan yang beberapa tahun kemarin mengganggu setiap dia, Tuhan yang kiranya boleh pulihkan secara sempurna. Kami juga membawa saudara kekasih kami, Bapak Iwun, yang karena kecelakaan beberapa waktu yang kemarin mengalami retak. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh menolong, Tuhan yang kiranya boleh menyatakan kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi Ko Iwun. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk rencana, baik itu operasi ataupun hal-hal medis yang akan dilakukan untuk retak ataupun patah kakinya ini. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh menyatakan kasih karunia Tuhan, sehingga Ko Iwun boleh dengan kekuatan daripada Tuhan, dia boleh maju di dalam operasi kaki. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk Vincent, anak dari Ko Awun, yang di dalam penyusunan skripsi ataupun ujian skripsi dalam minggu-minggu mendatang. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberikan berkat dan anugerah Tuhan, berikan hikmat, sehingga setiap ide-ide ataupun hal-hal yang akan dibahas di dalam skripsinya ini boleh dimunculkan di dalam pemikiran maupun di dalam tulisan tangannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang kiranya boleh menolong Vincent. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Sani, Raihan, dan juga Carlo. Kami berdoa, kami bersyukur kalau keluarga ini boleh Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dari COVID-19 beberapa minggu yang kemarin. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan tetap menjaga, memelihara setiap mereka di dalam keseharian, di dalam kegiatan, dalam setiap aktivitas mereka. Biarlah Tuhan yang selalu terus menyatakan kuasa Tuhan, bahkan Tuhan yang jauhkan setiap mereka dari segala sakit penyakit, bahkan virus-virus yang berbahaya. Kami juga membawa beberapa saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia seperti Oma Ingmei dan juga beberapa lansia yang lain. Kami menyerahkan juga untuk beberapa teman-teman lansia yang akan menghadapi vaksin yang kedua ataupun mereka yang sudah vaksin yang kedua seperti Ibu Tan Kim Hwa, dan juga kami menyerahkan Oma Yayang, Bapak Haryanto, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan yang kiranya boleh menyertai setiap mereka di dalam masa-masa pemulihan, masa-masa kesiapan hati, kesiapan diri untuk vaksin. Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang kiranya selalu ada, menjaga, menyertai, bahkan memberkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk persekutuan doa pada malam hari ini, untuk setiap pujian, penyembahan, doa, bahkan firman Tuhan yang kami sudah pelajari dan kami sudah renungkan. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Berkati setiap teman-teman yang sudah melayani pada malam hari ini, yang menyerahkan istirahat kami. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap istirahat kami, sehingga besok hari kami boleh diberikan kesegaran yang daripada Tuhan. Kami boleh melakukan setiap kegiatan, aktivitas bersama dan dipenuhi oleh berkat yang daripada Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Ya, amin. Terima kasih untuk doanya Bapak Pendeta Jem Patimahu. Persekutuan doa malam hari ini selesai ya. Ya, boleh dibuka. Terima kasih Pak Jem. Thank you, Pak Awun. Ratu Agus. Ya, terima kasih semuanya ya. Sama-sama. God bless. Ibu Yeni.